Apakah keluarga sebagai faktor pendukung atau faktor penghancur usaha? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana peran keluarga dapat menjadi kunci kesuksesan atau kehancuran dalam dunia bisnis? Kompleksitas hubungan pribadi dan bisnis seringkali mengundang pertanyaan. Namun rahasia di balik pengaruh keluarga pada sebuah usaha dapat menjadi kisah menarik yang belum terungkap. Faktor keluarga dapat menjadi pilar kuat yang mendukung keberhasilan sebuah usaha ataupun bisnis. Dukungan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, moral, dan strategis. Berikut adalah beberapa deskripsi mengenai bagaimana keluarga dapat berperan sebagai pendukung yang positif. Yang pertama, dukungan finansial. Keluarga seringkali menjadi sumber modal awal atau dukungan finansial yang krusial bagi pemilik bisnis. Mereka mungkin memberikan pinjaman, investasi, atau sumbangan keuangan untuk membantu meluncurkan atau mengembangkan usaha. Kedua, pemahaman emosional. Keluarga juga memberikan pemahaman emosional yang unik terkait dengan tantangan dan keberhasilan bisnis. Dalam situasi sulit, dukungan emosional dari keluarga dapat menjadi pendorong motivasi dan ketahanan pemilik bisnis. Ketiga, pemahaman budaya dan nilai. Keberadaan keluarga dapat membantu menjaga integritas budaya dan nilai yang mendasari bisnis. Pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prinsip-prinsip perusahaan dapat menciptakan harmoni di lingkungan kerja. Yang keempat, keberlanjutan warisan. Dalam bisnis keluarga, pemilik bisnis sering berharap untuk meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Keterlibatan keluarga dalam bisnis dapat membantu menjaga kontinuitas dan memperpanjang visi perusahaan. Kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keluarga yang terlibat secara aktif dapat memberikan pandangan berbeda yang berharga dalam pengambilan keputusan bisnis. Kolaborasi antara anggota keluarga dapat menciptakan keputusan yang lebih holistik. Keenam, fleksibilitas dan kecocokan nilai. Keluarga sering lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan visi jangka panjang bisnis dan memiliki kecocokan nilai yang lebih mendalam. Ini membantu mengatasi hambatan dan perubahan yang mungkin terjadi. Ketujuh, pengembangan karyawan internal. Keluarga dapat berperan sebagai mentor dan pembimbing alami bagi anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis. Mereka dapat membantu mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan secara internal. Keseimbangan hidup dan kerja. Keluarga dapat mendukung penciptaan keseimbangan yang sehat antara hidup dan kerja. Ini penting untuk mencegah tekanan berlebihan dan menjaga kesejahteraan anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis. Kesetiaan dan keterikatan. Anggota keluarga mungkin memiliki tingkat kesetiaan dan keterikatan yang tinggi terhadap bisnis, membantu menciptakan tim yang solid dan berkomitmen. Ketika faktor keluarga diintegrasikan dengan bijak, mereka dapat memberikan fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesuksesan bisnis. Dalam banyak kasus, dinamika keluarga membawa keuntungan yang unik yang sulit dicapai oleh bisnis tanpa keterlibatan keluarga. Meskipun faktor keluarga dapat memberikan dukungan yang signifikan, penting untuk mengelola batasan dan potensial konflik yang mungkin muncul. Keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hubungan pribadi perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan kedua belah pihak. Komunikasi terbuka dan pemisahan peran yang jelas antara keluarga dan bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Meskipun keluarga dapat menjadi sumber dukungan yang signifikan, ada beberapa faktor yang dapat membuat mereka menjadi penghancur potensial bagi sebuah usaha atau bisnis. Yang pertama, konflik personal menyusul ke bisnis. Masalah personal di antara anggota keluarga seperti ketidaksepakatan, konflik pribadi, atau sejarah keluarga yang rumit dapat merembet ke dalam bisnis. Konflik ini dapat mengganggu hubungan profesional dan menghambat pengambilan keputusan yang objektif. Yang kedua, kurangnya profesionalisme. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk memisahkan hubungan keluarga dan bisnis dapat menyebabkan kurangnya profesionalisme. Keputusan yang didasarkan pada emosional daripada logika bisnis dapat merugikan operasional dan pertumbuhan bisnis. Ketiga, ketidaksetujuan dalam pengambilan keputusan.
Perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan di antara anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dapat menghambat kemajuan dan efisiensi. Kesulitan untuk mencapai konsensus dapat membuat bisnis kehilangan momentum. Keempat, ketidakmampuan menyikapi perubahan. Bisnis yang diwariskan atau dijalankan oleh keluarga mungkin lebih cenderung untuk tidak mau berubah. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi dapat menjadi hambatan besar untuk kesuksesan bisnis. Yang kelima, kegagalan dalam menentukan batasan kerja dan kehidupan pribadi. Tanpa batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis mungkin terasa terbebani. Ini dapat mengakibatkan stres dan ketegangan yang mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang keenam, ketidakprofesionalan manajemen keluarga. Manajemen yang tidak profesional, terutama dalam hal pengangkatan atau promosi berdasarkan hubungan keluarga daripada kualifikasi, dapat merugikan struktur organisasi dan produktivitas. Penting untuk diingat bahwa sifat penghancur ini tidak bersifat mutlak dan banyak bisnis keluarga yang berhasil mengelola faktor-faktor ini dengan bijak. Komunikasi terbuka, pemisahan peran, dan penekanan pada profesionalisme dapat membantu meminimalkan dampak negatif faktor keluarga yang berpotensi merugikan bisnis. Faktor keluarga yang tidak terlibat dalam menjalankan bisnis namun menjadi penghancur dapat melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi lingkungan dan dinamika bisnis. Beberapa faktor yang dapat membuat keluarga menjadi penghancur bisnis tanpa terlibat langsung adalah: yang pertama, ketidakdukungan atau kritik negatif. Anggota keluarga yang tidak terlibat secara aktif dalam bisnis, tetapi memberikan kritik tanpa dasar atau tidak konstruktif, dapat menciptakan suasana negatif di lingkungan bisnis. Hal ini dapat merugikan semangat tim dan menghambat produktivitas. Kedua, gosip dan intrik. Ketidakterlibatan langsung dapat membuka peluang untuk gosip dan intrik di dalam keluarga. Gosip dan intrik ini dapat merusak reputasi bisnis dan mengganggu hubungan di antara anggota tim yang bekerja di dalamnya. Ketiga, ketidaksetujuan terhadap pilihan karir. Jika anggota keluarga memiliki pandangan negatif terhadap pilihan karir anggota lainnya, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan merusak hubungan dalam keluarga. Ini bisa mempengaruhi motivasi dan kinerja individu yang terlibat dalam bisnis. Yang keempat, sikap tidak mendukung terhadap inovasi. Keluarga yang tidak terlibat secara aktif dalam bisnis mungkin cenderung menolak ide-ide inovatif atau perubahan yang diusulkan oleh anggota keluarga yang menjalankan bisnis. Sikap ini dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, tidak menghargai keterlibatan keluarga yang terlibat. Anggota keluarga yang tidak terlibat mungkin tidak sepenuhnya menghargai upaya dan dedikasi anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis. Kurangnya penghargaan ini dapat menciptakan rasa tidak puas dan merugikan semangat kerja. Keenam, pertentangan nilai atau visi. Pertentangan nilai atau visi antara anggota keluarga yang terlibat dan yang tidak terlibat dapat menciptakan ketidakharmonisan. Perbedaan mendasar dalam pandangan tentang bisnis dan kehidupan dapat menjadi sumber konflik yang merugikan. Untuk mengatasi potensi penghancur bisnis dari anggota keluarga yang tidak terlibat, komunikasi terbuka dan pemahaman antara semua pihak sangatlah penting. Menjaga dialog yang positif, menjelaskan visi bisnis, dan membangun pemahaman bersama dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Pertanyaan yang terus ada dalam benak kita, apakah keluarga adalah kekuatan pendukung atau mungkin malah menjadi ancaman bagi kesuksesan sebuah usaha? Dalam perjalanan bisnis, dinamika keluarga dapat menjadi kunci yang merahasiakan pengaruhnya. Melalui video ini, kita telah mengupas lebih dalam mengenai peran keluarga sebagai pendukung atau penghancur bisnis. Dari dukungan finansial hingga kebijaksanaan nilai dan budaya, keluarga dapat menjadi fondasi kokoh yang mendorong kesuksesan bisnis. Namun, resiko konflik dan kurangnya profesionalisme juga menjadi potensi penghancur yang mungkin terabaikan. Tetapi ingatlah, tidak ada sifat penghancur yang bersifat mutlak. Banyak bisnis keluarga yang telah sukses mengelola dinamika kompleks ini dengan bijak.
Komunikasi terbuka, pemisahan peran, dan penekanan pada profesionalisme adalah kunci untuk minimalkan dampak negatif. Apakah keluarga Anda menjadi teman atau musuh dalam perjalanan bisnis? Hanya waktu yang akan menjawab. Jika kalian ada pengalaman atau ingin memberi saran, jangan ragu untuk berkomentar di video ini. Jangan lewatkan pelajaran berharga ini dan tetaplah terhubung untuk episode-episode mendatang. Sampai jumpa dan selamat mengeksplorasi kisah unik di balik dunia bisnis dan keluarga. Salam edukasi.